penceramah ataupun nanti sekaligus imam tarawih ialah Dr. Haji Makmur Hidayat. Pada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak diharap jangan ribut di luar harap tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat tarawih Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah malam ini kita bisa bersama-sama melaksanakan salat Isya berjamaah, dilanjutkan dengan salat tarawih nantinya. Semoga kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam semoga kita tercurah limpahkan kepada uswah buah kita, teladan dan junjungan kita semuanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah sekalian, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ibadah sahur kita yang pertama. Setelah mungkin kemarin beberapa saat menunggu sampai jam 8 baru keluar sidang isbat. Seperti kita mudah-mudahan sahur kita, kemudian Idul Fitri kita, seluruh yang disampaikan oleh pemerintah, kemudian oleh umat Islam tahun ini bisa sama-sama dilaksanakan. Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuk di hari yang pertama. Alhamdulillah tinggal 29 hari lagi melaksanakan ibadah sahur Ramadan. Mudah-mudahan 29 hari ini bisa kita maksimalkan. Yang satu hari yang baru kita laksanakan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita masuk bulan Ramadan, maka tentunya kita senantiasa harus mampu menjadikan ibadah kita itu semakin bermakna di hadapan Allah, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an di ayat-ayat tentang sahur. Yang pertama, kita semua tahu bahwa tujuan sahur pastilah kita hafal semuanya supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena takwa itu akan mampu menjadikan kita meraih dan mendapatkan ampunan dari Allah, dan di akhirat nanti surga akan menjadi tempat kembali kita. Mudah-mudahan sahur kita bermakna sehingga kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah la'allakum tashkurun, agar kita menjadi hamba Allah yang tambah bersyukur kepada Allah. Bagaimana tidak tambah bersyukur? Masuk di bulan Ramadan, segala amaliyah, kebaikan, amal soleh kita pasti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beramalah yang terbaik kepada Allah, jangan sia-siakan waktu-waktu yang terus berjalan ini kecuali dengan amal-amal terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, la'allakum ta'qilun, supaya kita bertambah ilmu kita. Kita saksikan mulai dari pagi hari fajar mengisi sampai malam hari kita disuguhi oleh ilmu-ilmu yang kita dapatkan, baik itu di media sosial, di televisi, di radio, atau di kajian-kajian, banyak yang menyampaikan ilmu kepada kita. Maka sesuai dengan itu semuanya, ibadah kita akan diterima oleh Allah, salah satunya kalau seandainya disertai dengan ilmunya. Kenapa harus disertai dengan ilmunya? Karena ibadah itu senantiasa selain sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi kepada kita,
ada tata cara, ada kaifiat yang harus senantiasa kita lakukan. Contohnya apa? Ketika kita melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, ini contoh sederhana saja, Pak. Kalau kita akan saum, maka di bulan Ramadan harus berniat dulu di malam harinya. Berbeda dengan saum sunnah. Kalau saum sunnah selama kita tidak makan dan minum sampai siang hari, kemudian kita berniat langsung dengan saumnya, maka itu diperbolehkan. Berbeda dengan ibadah kita di bulan Ramadan, maka malam harilah kita senantiasa untuk berniat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan esok hari. Walaupun para ulama banyak yang mengingatkan kepada kita boleh kita berniat untuk satu bulan Ramadan. Nah itu. Yang kedua, contohnya sederhana. Kalau kita pengen dekat dengan ilmunya, ketika akan masuk di bulan Ramadan itu di pagi hari kita senantiasa harus makan sahur dulu. Inna sahuri bi barakah, karena dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Bagaimana seandainya kesiangan tinggal 5 menit lagi, usahakan tetap makan sahur walaupun kita hanya bisa minum, apalagi minumnya air sop bundur. Ya nggak apa-apa, yang pasti kita bisa minum, yang pasti kita bisa sahur, apalagi ditambah ya yang kecil-kecil, insya Allah. Ini salah satu bagian yang harus senantiasa kita lakukan. Nah, ini harus kita jaga dengan sebaik-baiknya agar ibadah saum bulan Ramadan ini adalah ibadah Ramadan yang terbaik selama kita hidup di muka bumi ini. Nah, dari semuanya sertai dengan ilmunya. Ketika datang waktu berbuka, kata Nabi, persiapkan diri kita untuk berbuka, kemudian kita awali dengan berdoa dulu. Jadi berdoa itu sebelum datang waktu berbuka. Doanya bebas apa saja, karena itulah waktu-waktu yang mustajab di penghujung bulan Ramadan. Di saat kelelahan kita, di saat kehausan kita, maka saat itulah janji Allah kepada kita akan mengabulkan doa kita. Ada dua kenikmatan bagi orang yang sahur ketika datang waktu berbuka dan ketika nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu ilmunya adalah kalau contoh dari Nabi ketika azan berkumandang, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ambil kurma, kemudian kita makan satu, kemudian kita minum, baru kita berdoa. Zahabatul ma'u wa sadaqatul qulubi wa sadaqatul ajri insyaallah. Nah, seperti itu. Ya. Itu sudah yang dilakukan oleh Rasulullah kepada kita. Secara beda di masjid Al-Muhajirin, ada yang wajibnya bukan kurma tapi barang-barang boleh. Hampir di setiap masjid dan memang selama 30 hari itu yang wajib yang didahulukan, yang sunnah memang dikesampingkan oleh kita. Ya, tapi alhamdulillah kita bisa melaksanakan itu semuanya. Jadi buat kita sertai amaliyah kita itu dengan ilmu-ilmunya, termasuk kita melaksanakan sholat tarawih. Ini salah satu bagian yang harus kita laksanakan di bulan Ramadan. Karena apa kata Nabi? Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa saja yang berdiri, yang melaksanakan salat qiyam Ramadan atau salat malam, salat tarawih yang kita laksanakan dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah semata, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Insyaallah. Saya yakin Bapak Ibu pastilah kita semuanya punya dosa. Nah, lewat ibadah sholat tarawih yang kita laksanakan, maka semoga ini akan menjadi penghapus buat dosa-dosa kita. Nah, setelah ceramah ini kita sama-sama nanti melaksanakan sholat tarawih. Tarawih itu asal kata dari tarwihah, artinya tenang, perlahan, rileks. Nanti kita sholatnya tenang ya. Insyaallah kita mulai jam 8 selesai jam 12. Kalau tadi kan jangan sampai mohon maaf, jangan sampai seperti yang diberitakan Pak di masjid apalah namanya, itu sholatnya 23 rakaat, selesainya 11 menit Pak. Kebayang Pak ya? Sampai saya lihat di videonya bapak-bapak yang belakang itu sambil megang pinggangnya, saking cepatnya itu sholat.
kalau kita mendapat insya Allah. Ya, tenanglah. Rakaat pertama kita baca Allah. Sepakat Pak? Ini gimana ya? Ini masih Ramadan yang pertama Pak, harus semangat Pak. Siap Pak? Siap sampai melorot ya Pak. Ujung-ujungnya apa coba? Ujung-ujungnya Ustaz katanya mohon izin, mohon maaf. Kalau sholat Ramadan, sholat qiyam Ramadan atau sholat tarawih sebaiknya itulah juz 30. Alhamdulillah kita kalau memang sepakat di 30 kita mulai dari surat An-Naba, An-Nasihat, An-Basa, akhir rakaat pertama kedua ketiga. Baik, sepakat Pak? Sepakat itu cuma 3 orang yang sepakat. Tapi saya itu takut Pak. Takut itu begini Pak. Karena sesungguhnya orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah bersama imam itu bertanggung jawab demi kekhusyuan jamaah. Kalau imam membaca setelah Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kemudian imam itu membaca surat Al-Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wal mizana wal injil. Saya yakin jamaah bisa. Coba kalau saya bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, langsung jamaah itu langsung cerah bacanya, siap untuk menerima apa yang dibacakan oleh imam. Kenapa? Dan saya suka mengingatkan kepada imam. Tadi saya diingatkan sama salah satu jamaah Ustaz di sini mah sepuh semuanya. Kita pemuda disebut sepuh ya. Tapi kenapa surat yang pendek itu akan membuat kita lebih khusyuk daripada surat yang panjang? Kalau saya berpikir analisanya begini Pak. Karena jamaah itu surat-surat yang dibaca sama imam yang pendek itu familiar. Dan jamaah itu tahu yang dibacakan dan tahu selesainya kapan. Betul nggak Pak? Kalau saya baca Yasin, nggak tahu walaupun mungkin hanya 2-3 ayat, tapi jamaah kan bingung seberapa ayat katanya. Ya, makanya ketika kita melaksanakan sholat tarawih, saya juga sering mengingatkan sama imam-imam di masjid saya. Kebetulan kalau di masjid saya ini disediakan Al-Quran yang besar pada depan, dan panitia teh mengerti Pak. Si Al-Quran itu dibuka ke halaman yang terakhir. Jadi halaman terakhir itu dari halaman Al-Takasur sampai Anas. Jadi si imam teh membuka lagi teh susah. Jadi dibacanya Al-Takasur sampai Anas. Ya kita insya Allah kalau kita baca surat-surat yang pendek. Oh ya, sepakat Pak? Lebih banyak tadi ibadah yang tadi. Nah ini salah satu yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya kita melaksanakan sholat tarawih berjamaah supaya apa? Kata Nabi, sholat tarawih yang kita lakukan akan menjadi penghapus buat dosa-dosa kita. Yang kedua, bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Quran. Maka buat kita perbanyak baca Quran. Apa kata tadi? Man qara'a min kitabillahi falahu bihi hasanah. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu min ajri amsalha. Satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat. La yuballighu min haqqin. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harf wal harfun wa min harfin. Jadi alif lam mim itu 3 huruf dilipat gandakan 10 kali lipat. Di bulan Ramadan janji Allah dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Jadi buat kita apa? Mari kita perbanyak baca Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran itu selain menjadikan pahala yang besar buat kita, di akhirat akan menjadikan syafaat buat kita. Dan ada salah satu pintu surga yang ketika dibukakan oleh Allah ada pintu-pintu Al-Quran. Bahkan kata para ulama ada yang menyebutkan di antara pintu itu ada pintu-pintu yang lainnya yang kecil-kecilnya. Nah, pintu-pintu yang lainnya itu seperti ada di 114 surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Yang hafal surat Al-Baqarah masuk ke sebelah sana, yang hafal surat An-Nisa sebelah sana.
Jika nama Masjid Al-Muhajirin yang apa pun bawa sebelah sini. Nah itu menjadikan harapan buat kita. Walaupun dengan surat yang terpendek sekalipun, semoga kita bisa masuk ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Pak, setelah kita membaca Al-Quran, jangan lupa kita memperbanyak doa. Apa kata Allah? Penutup ayat Al-Quran mengenai saum, kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wati idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika ada yang bertanya kepada wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, kata Allah, jawablah aku ini sangat dekat. Jika ada hamba meminta, memohon, berdoa kepadaku, falyastajibu li, maka aku akan kabulkan permohonannya. 3 orang yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah doanya. Salah satunya adalah doa orang yang sedang melaksanakan ibadah saum. Maka begitu Bapak Ibu sekalian, maksimalkan setiap waktu ketika kita berada dalam kondisi saum untuk memperbanyak doa-doa kita kepada Allah. Niscaya Allah akan cepat kabulkan permohonan kita. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini pun sudah dikabulkan doanya. Saya yakin Bapak Ibu bulan Rajab kemarin ketika masuk banyak berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Ya Allah berkatilah kami bulan Rajab, di bulan Sya'ban dan di bulan masukkan kami bulan Ramadan. Ini doa yang dijawab oleh Allah sehingga Bapak Ibu sekalian hadir saat ini di bulan Ramadan. Semoga kita semuanya bisa hadir terus di bulan Ramadan. Tahun ini sampai selesai Ramadan, kemudian kita pun bisa menikmati di Ramadan terus yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di ilmu buat kita siapkan semangat kita melaksanakan ibadah Ramadan tadi tentunya dengan ilmunya sesuai dengan contoh Rasulullah SAW kepada kita. Kita siapkan amal terbaik kita kepada Allah. Semoga ini menjadi ganjaran yang dilipat gandakan oleh Allah dan menjadi menghapus dosa-dosa kita sehingga kita dimasukkan oleh Allah sebagai ahlul jannah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin.